beribadah kembali pemuda remaja GKS Simpang 4 yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun ibadah ini berbeda seperti biasanya, namun saya harap teman-teman yang ada di rumah tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita memulaikan ibadah pada sore hari ini. Kita naikkan satu pujian Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Berdiri, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Untuk merespon potum dan salam, marilah kita angkat pujian menyenangkanmu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berkumpul untuk memuji-Mu dan memuliakan-Mu. Namamu, terima kasih atas pernyataan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul pada tempat ini dan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong sertai kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Markus 7 pasal ayat 6. Dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu
sekali rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya padanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti." Dan banyak hal seperti itu yang kamu lakukan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Salam rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tadi rekan kita telah membawa kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita bersama dari Markus pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Tetapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur karena Tuhan berkati kami di tengah masa muda kami, dan kami percaya bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di masa muda kami membawa kami untuk terus hidup melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Untuk melayani Tuhan, kami memerlukan pengajaran dari firman Tuhan yang menguatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tiap-tiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu tidak berlalu, tetapi firman-Mu boleh terus menguatkan kehidupan iman kami di masa muda kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, di dalam kuasa nama-Mu kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang pada sore hari ini diperhadapkan kepada kita berbicara tentang perintah Allah dan adat istiadat atau kebudayaan Yahudi. Tidak dapat kita pungkiri, pada era masa kini kita para orang tua kadang diperhadapkan pada banyak hal. Kita terkejut karena apa? Karena ada berbagai macam perubahan yang sangat cepat yang dialami oleh kaum muda, khususnya dalam hal budaya, dalam kemajuan teknologi, dan dalam kehidupan spiritual. Saat ini kita tahu bahwa generasi muda kita diperhadapkan pada istilah generasi milenial. Apakah itu satu kebudayaan? Kalau kita berbicara tentang generasi milenial, maka kita akan melihat bahwa dalam pemahaman generasi muda pada saat ini,
mereka diperhadapkan pada satu situasi yang baru, di mana mereka harus hidup bersama dengan kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial. Ini sebuah kebudayaan yang pada saat ini diperhadapkan kepada generasi muda kita, di mana kaum muda mendapatkan berbagai informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Kemudian mereka juga dapat memecahkan masalah atau mengambil keputusan ketika mereka menghadapi banyak masalah, dan ketika mereka melihat banyak hal melalui media sosial, bagaimana mereka mengembangkan pemikiran mereka, bagaimana mereka mengembangkan kreativitas mereka, serta ada banyak informasi-informasi yang diterima oleh generasi muda kita melalui kemajuan media sosial. Kemajuan ini bukan saja memberikan nilai-nilai yang positif bagi perkembangan generasi muda kita, karena mereka semakin berkembang dalam wawasan mereka tentang dunia. Ada banyak hal yang mereka dapatkan, bahkan mereka semakin kreatif di dalam mereka mengembangkan karunia yang ada dalam diri mereka. Tetapi ada juga faktor negatif yang mengiring dari kemajuan media sosial yang pada saat ini diperhadapkan pada generasi milenial kita, yaitu dikatakan kadang-kadang karena terlalu asik dalam dunia mereka lupa bagaimana cara bersosialisasi, mereka lupa bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dalam sebuah dunia nyata. Aktivitas mereka, kreativitas mereka yang harus mereka kembangkan dalam dunia nyata. Karena apa? Karena fokus mereka, dunia mereka adalah dunia teknologi, dunia media sosial yang terus mengembangkan diri mereka untuk menjadi anak-anak yang tertutup, menjadi anak-anak yang terbatas. Bahkan mereka kadang-kadang canggung ketika harus berhadapan dengan dunia yang nyata. Anak-anak kita juga yang tertutup, yang canggung, diperhadapkan menghadapi dunia nyata, kadang-kadang juga diperhadapkan pada kegagalan mereka dalam hal bersosial, sehingga dikatakan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan generasi muda kita. Supaya mereka dapat diterima, supaya mereka mendapat pengakuan, mereka berusaha keras untuk supaya mereka diterima oleh banyak orang, supaya kehadiran mereka diakui oleh banyak orang, yang memunculkan perilaku negatif yang berkembang menuju kehancuran karakter diri dan iman. Inilah kebudayaan yang kita para orang tua tidak bisa tutup mata kita. Karena memang ada hal yang positif yang diberikan dalam kebudayaan milenial bagi anak-anak kita, tetapi juga ada hal yang negatif yang harus kita sikapi, di mana kita kembali sebagai orang tua mengingatkan mereka akan kebenaran dan peranan firman Allah dalam kehidupan iman mereka dan dalam pembentukan karakter dalam diri generasi muda Kristen. Firman Tuhan yang pada saat ini diperhadapkan kepada kita mengingatkan kita semua bagaimana budaya yang harus terus dikembangkan dalam kehidupan kita, harus irama di dalam kehidupan iman dan karakter Kristen kita. Memang dikatakan kita tidak mampu mematahkan setiap pandangan-pandangan budaya yang pada saat ini diperhadapkan dunia bagi generasi milenial kita. Tetapi bagaimana kita menanamkan iman Kristen yang sejati, kebudayaan Kristen yang sejati, untuk menjadi fondasi bagi kaum muda Kristen kita untuk berpijak di tengah dunia ini, untuk mereka mengerti akan peranan mereka sebagai generasi muda Kristen, sehingga
menghasilkan keharmonisan dalam hidup dan iman generasi muda kita. Firman Tuhan juga menjadi dasar terpenting dalam hidup kaum muda Kristen kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pengajaran kebenaran firman Tuhan melampaui apapun yang pada saat ini berkembang dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan generasi muda yang pada saat ini dijalani. Mereka generasi muda milenial, tetapi mereka tetap generasi muda Kristen yang aktif dan memiliki wawasan yang luas. Wawasan mereka bukan saja berbicara tentang dunia kemajuan teknologi, intelektual mereka, tetapi wawasan mereka juga berbicara tentang iman Kristen yang membawa mereka menyadari bahwa mereka harus terlibat aktif dalam setiap pelayanan. Mereka harus berkembang dalam nilai kekristenan yang sejati. Sehingga mereka tidak tertutup ketika mereka menjalani kehidupan sosial mereka dengan banyak orang. Mereka dapat mengembangkan kreativitas mereka dengan terus melayani dan menjalankan peranan mereka sebagai generasi muda Kristen yang baik. Dan mereka dapat menciptakan keharmonisan sejati antara kebudayaan yang pada saat ini diperhadapkan kepada mereka dan iman mereka kepada Kristus Yesus. Sehingga kreativitas mereka yang mereka terus kembangkan dalam kehidupan mereka membawa mereka mampu melayani Tuhan dengan sempurna melalui karunia yang diberikan Tuhan kepada generasi muda Kristen kita. Rekan muda yang terkasih, Yesus melalui firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita harus didasari hidup takut akan Tuhan. Itulah kebudayaan Kristen yang menjadi dasar dan fondasi di dalam kalian mengembangkan kreativitas kehidupan kalian untuk memperjuangkan kehidupan di tengah dunia ini. Oleh sebab itu, hiduplah terus dengan takut akan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji akan setiap kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami di masa muda kami. Engkau bukan saja mendidik kami untuk hidup dalam pengajaran firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan dan fondasi utama kami di dalam kami menjalani kehidupan kami dalam iman yang benar yang telah Tuhan nyatakan ketika anugerah Tuhan hadir dalam kehidupan kami di masa muda kami. Tetapi Tuhan juga izinkan kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan melalui banyak hal yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami di masa muda kami, di mana kami menempatkan diri kami pada saat ini sebagai generasi muda milenial, generasi yang membawa perubahan, generasi yang hidup dalam kemajuan teknologi. Tetapi meskipun kami hidup dalam kemajuan teknologi dan senantiasa mengembangkan intelektual kami, tapi kami tetap hidup dalam iman percaya yang sungguh kepada Kristus Yesus. Karena kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami untuk terus melayani, untuk terus berkembang dalam intelektual yang benar, di mana kami pun menerima berkat kasih Tuhan dalam kehidupan muda kami. Berkati kedua orang tua kami dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, jaga mereka terus sebagaimana Tuhan menjaga kami generasi muda Tuhan. Berkati segala aktivitas kami, berkati pendidikan kami Tuhan Yesus, berkati segala cita-cita dan harapan kami. Karena ada banyak hal yang harus kami perjuangkan untuk kehidupan dan masa depan kami. Kami percayakan semua itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan terlebih lagi, Engkau senantiasa tumbuhkan kerinduan di hati kami Tuhan Yesus untuk terus melayani Tuhan. Karena kami percaya melihat melalui setiap karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa
agar kami mampu melayani Tuhan dengan penuh sukacita melalui pelayanan kami bagi sesama kami manusia. Terpuji namamu Tuhan Yesus, di dalam kuasa namamu kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita angkat satu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.